Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta khulqin adim. Fasfalana indal karim. Ya ayyuhal khasu salamullah alaika rabbini biidnillah wa antur ilayya sayyidi binadrah nusilati bil hadratil aliyah amma ba'du. Fungsi manusia hidup di dunia. Sebelum kita membahas satu persatu pengertian dan bagaimana penerapan ajaran wahidiyah tersebut, marilah kita renungkan dan kita pikirkan lebih dahulu tentang fungsi manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya kurang lebih, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang dimaksud khalifah adalah Nabi Adam alaihissalam yang menurunkan seluruh umat manusia. Jadi setiap manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam dengan sendirinya menjadi khalifah Allah di muka bumi dan sebagai ahli waris. Secara adami berarti setiap manusia mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab menjalankan kekhalifahan. Khalifah Allah, makia Tuhan di bumi, diberi tugas mengatur kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang baik dan benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pencipta telah melimpahkan mandat khalifah kepada Nabi Adam alaihissalam tersebut. Maka untuk membimbing umat manusia melaksanakan mandat khalifah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih di antara hamba-hambanya dijadikan nabi pemimpin umat. Dan di antara nabi-nabi ada yang ditetapkan sebagai rasul utusannya dengan dibekali kitab suci sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia. Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir sekali adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman dan tuntunan hidup manusia sampai akhir zaman, yaumil qiyamah. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia tidak bebas begitu saja tanpa arah, melainkan harus mengikuti haluan garis besar tujuan pokok yang harus dituju, yaitu seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kurang lebih, dan tiada aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah mengabdikan diri kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi segala perbuatan dan tingkah laku manusia dalam segala keadaan, situasi dan kondisi yang bagaimanapun, hidup di dunia ini harus diarahkan untuk pengabdian diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelaksanaan tugas liya'budun. Jadi ibadah itu tidak hanya terbatas pada menjalankan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji yang menjadi rukun Islam itu saja. Juga tidak hanya terbatas pada menjalankan ibadah-ibadah sunnah
seperti membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat, dan sebagainya. Akan tetapi di samping itu semua, segala gerak-gerik manusia, segala tingkah laku dan perbuatannya, sepanjang tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dijadikan sebagai pelaksanaan ibadah kepada Allah. Jika hidup manusia ini tidak selalu diarahkan untuk pengabdian diri, beribadah kepada Allah, ini berarti manusia telah menyimpang dari haluan hidup yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut di atas, penyelewengan, penyalahgunaan mandat merupakan suatu dosa besar yang harus segera ditobati. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai seorang mufasir Al-Quran yang terkenal sejak zaman Rasulullah SAW menafsirkan kalimat liya'budun dalam ayat tersebut dengan liya'firun, artinya agar supaya jin dan manusia ma'rifat, mengenal atau sadar kepadaku Allah. Jadi segala hidup dan kehidupan manusia dan jin menurut tafsir ini harus sepenuhnya diarahkan atau sebagai sarana untuk makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Salah satu syarat yang prinsip dalam menjalankan ibadah adalah harus disertai dengan niat di dalam pelaksanaannya, yaitu niat beribadah. Jika tidak disertai niat beribadah, apapun macamnya perbuatan taat sekalipun, amal perbuatan tersebut tidak dicatat sebagai ibadah. Dan jika tidak tercatat sebagai ibadah, sekalipun berupa sholat, berarti menjadi maksiat dan merupakan dosa. Sabda Rasulullah SAW menegaskan halnya ini sebagai berikut: Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya lebih kurang, sesungguhnya segala amal perbuatan itu ditentukan tergantung dinilai menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi seorang itu tergantung pada apa yang ia niatkan. Riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya dari Umar radhiyallahu anhu. Niat itu letaknya di dalam hati. Hal ini kelihatannya seperti sesuatu yang sepele, mudah, akan tetapi menentukan sekali. Jika tidak kebetulan, artinya kurang mendapat perhatian dan kurang tepat penerapannya, bisa menghancurkan bangunan ibadah secara keseluruhan. Bertitik tolak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Al-Jariyat ayat 56 dan hadis sahih tersebut di atas. Hadratul Mukarram Asy-Syaikh Haji Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif sholawat Wahidiyah, memberikan bimbingan praktis di dalam pelaksanaan niat ibadah sebagai realisasi dari liya'budun tersebut, yaitu dengan melatih dan membiasakan hati menerapkan billah. Wa billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa tarbiyah wa min khasi hadha zaman an-nadra wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.